Halo guys, selamat datang di podcast Dunia Lain Roy Kiyoshi. Untuk kamu yang akan dengerin podcast ini, jangan lupa ya share podcast ini ke sosial media kamu. Kasih tahu ke mereka untuk download aplikasi Star FM di Google Play atau di App Store ya guys. Ingat, Star FM tanpa spasi ya. Dan jangan lupa komen podcast ini. Thank you. Hai, apa kabar semua? Kembali saya di sini Roy Kiyoshi ingin berbagi cerita horor yang disampaikan kepada saya. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia mendengarkan cerita horor dari Roy Kiyoshi, dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah mengirimkan cerita-cerita pengalaman horornya ke aku. Kisah horor kali ini dikirimkan oleh seseorang. Sebut saja namanya Mbak Yuni, yang tinggal di kota Yogyakarta, yang baru saja membeli rumah baru dan ternyata angker. Teman-teman, ada nggak yang pernah ngalami menikmati rumah yang super horor? Tentunya menyeramkan ya. Seperti apa sih gangguan-gangguan tak kasat mata? Yuk ikutin kisahnya. Judul cerita yang akan saya bacakan hari ini adalah Rumah Angker. Kisah ini diawali oleh Mbak Yuni dan keluarga kecilnya yang berhasil membeli rumah. Rumah yang besar, namun rumah tua, yang terletak di pinggiran kota Yogyakarta. Mbak Yuni membeli rumah dengan harga yang murah dan relatif terjangkau. Belakangan, rumah yang dibeli Mbak Yuni itu belakangnya ada sungai kecil. Samping kanan kiri masih banyak pohon besar dan tinggi. Lalu samping kiri rumah Mbak Yuni kira-kira 100 meter adalah makam yang tua dan luas. Tentu udah kebayang ya rumah hunian dekat kuburan dan sepi itu kayak gimana. Rumah yang dibeli Mbak Yuni ini termasuk rumah tua dan besar. Setelah lama tak dihuni, hampir sekitar 2 tahun. Namun demikian, Mbak Yuni dan keluarganya tetap bersikukuh untuk membelinya. Setelah transaksi jual beli rumah selesai, mulailah Mbak Yuni dan keluarganya membersihkan rumah agar segera bisa ditempati. Setelah dibersihkan beberapa hari dan dicat, mulailah Mbak Yuni pindah dari kontrakannya ke rumah tersebut serta menata perabotan rumahnya. Mengawali menempati rumah baru, perasaan Mbak Yuni pun merasa tidak enak dan tidak nyaman, seperti ada yang aneh. Saat Mbak Yuni mulai menata barangnya di rumahnya, seolah ada yang mengawasinya dari berbagai sudut ruangan. Seolah-olah semacam ada CCTV yang terpasang di setiap sudut ruangan yang mengawasi gerak-gerik. Sangat tidak nyaman, kata Mbak Yuni. Dan bayang-bayang hitam mulai berseliweran di depan matanya. Bayangan hitam pun silih berganti. Kanan, kiri, depan, belakang. Mbak Yuni pun tengok ke kanan kiri dengan sesama tak ada siapa-siapa. Bayangan siapa ya yang seliweran di rumah ini? Begitu ucap Mbak Yuni dalam hati. Bayang-bayangan yang terus-menerus mengganggu dan berseliweran membuat bulu kuduk Mbak Yuni berdiri dan merinding. Namun karena harus tertata rapi rumahnya, Mbak Yuni itu menghiraukan perasaan takutnya. Setelah tertata rapi, keluarga Mbak Yuni mulai menempati rumah tersebut. Suatu malam, sang anak sulung Mbak Yuni sedang menonton TV di ruang tengah. Saat menonton TV, sang anak pun terkaget dan tercengang. Katanya, seperti ada suara langkah kaki, laksana seakan menggetarkan lantai. Waduh, siapa malam-malam begini mengganggu aku? Ada suara langkah kaki orang gede lagi. Sang anak pun lalu terdiam 1000 bahasa. Diperhatikan, dicermati dari mana asal suara tersebut, namun tidak ada siapa-siapa. Namun tak ditemukan suara langkah kaki besar pun semakin terdengar dan bolak-balik mondar-mandir di ruangan tengah, seolah menggetarkan
ketakutan akan adanya suara langkah kaki, akhirnya sang anak teriak, "Mama, mama, suara langkah kaki ini siapa sih ini? Menakutkan sekali, aku takut, Ma," teriak sang anak. Mbak Yuni yang berada di dapur langsung melihat anaknya yang sedang ketakutan duduk di sofa. Kata Mbak Yuni kepada anaknya, "Ada apa teriak-teriak bikin kaget aja?" Lalu jawab sang anak, "Ibu dengar gak? Ada suara langkah kaki mondar-mandir kayak kaki gede banget, tapi gak ada wujudnya." Jawab Mbak Yuni, "Ah, kamu ngaco. Mana ada langkah kaki gak ada orangnya. Udah gak usah takut, gak ada apa-apa." "Mana suara apaan?" ucap sama Mbak Yuni. Sang anak pun lalu mematikan TV dan masuk ke dalam kamar ibunya karena masih ketakutan. Malam berikutnya, kejadian itu terjadi lagi saat Mbak Yuni dan anak-anaknya sedang menonton TV. Suara langkah kaki di saat itu bolak-balik di ruang tengah tanpa menunjukkan siapapun dia. Mbak Yuni pun mulai percaya bahwa ada suara langkah kaki yang misterius. Mbak Yuni dan anak-anaknya pun terdiam dan mulai dengan sesama mendengarkan langkah kaki yang mondar-mandir di ruangan tengah itu. Tiba-tiba Mbak Yuni berteriak kencang, Hai, jangan ganggu kami. Kami tidak akan ganggu kamu," ucap Mbak Yuni. Ya, kita tahu dong derajat manusia lebih tinggi dari derajat mereka, ya nggak? Kita nggak boleh takut, ya kan? Hari berganti hari. Banyak teman-teman Mbak Yuni dan suaminya datang bertamu untuk sekedar silaturahmi, menyelamati atas rumah barunya. Suatu hari, Mbak Yuni kedatangan teman-teman kantornya. Di tengah obrolan santainya, ada teman kantor yang cowok mendadak bilang, "Siapa laki-laki itu di jendela?" Tanya sang teman Mbak Yuni. Nah, lagi seru dengerin podcast ini, Dunia Lain Roy Kiyoshi. Gak bosan aku ingetin kalian, jangan lupa share podcast ini di sosial media kalian ya. Ajak teman, saudara, atau siapapun juga untuk dengerin podcast kita. Dan download aplikasi Star FM di Google Play dan App Store. Ingat ya guys, Star FM-nya tanpa spasi. Lagi dan lagi Mbak Yuni balik bertanya, "Laki-laki mana yang di jendela? Gak ada siapa-siapa." Sang teman pun menjawab, Itu laki-laki wajahnya rusak, serem banget, ngeri banget. Wajahnya rata gak jelas tapi berdiri di samping jendela. Muka sang teman Mbak Yuni pun kembali pucat, karena kembali melihat bayangan hitam gede menembus tembok. Katanya, "Rumah ini banyak penunggunya, itu ada bayangan, bisa menembus tembok. Ih, serem." Lalu sang teman pun pamit pulang karena ketakutan. Sebelum pulang, ada seorang temannya lagi yang mau numpang kencing di toilet. Dia beranjak dari tempat duduknya menuju toilet. Sampai toilet, dia merasakan ada hawa dingin yang mendadak membuat bulu kuduk teman Mbak Yuni merinding. Tiba-tiba, Mbak Yuni mendengar temannya menjerit, "Tolong, tolong." Mbak Yuni pun lari menghampiri temannya di toilet. Oh Tuhan, Mbak Yuni menemui temannya, diam kayak patung dan pucat. Tanya Mbak Yuni, "Ada apa? Hai, kamu kenapa?" Tanya Mbak Yuni ke temannya. Lalu sang teman pun menjawab, Itu, ada genderuwo hitam, tinggi, besar di kamar mandi, dan melotot tajam, berdiri tegak. Serem." Genderuwo itu menatap tajam ke teman Mbak Yuni. Kebayang dong takutnya teman Mbak Yuni kan di depan ada genderuwo yang mau menerkam. Lalu teman Mbak Yuni pun saking ketakutannya pun pamit pulang dengan wajah yang pucat dan belum jadi kencing di toilet. Semua teman-teman Mbak Yuni pun ikut-ikutan pamit pulang karena ketakutan akan penampakan-penampakan yang terjadi di rumah Mbak Yuni. Mendengar cerita temannya, Mbak Yuni pun agak gak enak hati dan bertanya dalam hati, "Apa iya ada hantu di rumah saya? Hantu, jin, setan. Serem juga ya. Perasaan tak menentu dan tanda tanya besar.
oleh Mbak Yuni. Suatu malam, ada kejadian yang berbeda. Kala itu, sang suami Mbak Yuni masih bekerja di kamar dan tengah asik dengan laptopnya. Karena malam sudah larut, seperti biasa Mbak Yuni berdoa sebelum tidur. Mbak Yuni berbaring di kamar tidur sambil mendengarkan suaminya menyelesaikan pekerjaannya. Saat antara tertidur dan enggak, tiba-tiba Mbak Yuni merasa ada yang memeluk dia dari belakang. Secara refleks dong dia menengok ke belakang, bahunya, dan dilihatlah wajah suaminya. Namun Mbak Yuni antara sadar dan tidak karena suaminya masih kerja lembur dan asik depan laptop di ruang tengah. Lelakinya mendekap dari belakang itu seolah-olah mengajak bercumbu Mbak Yuni. Mbak Yuni berontak. "Hai, siapa kamu?" "Kamu bukan suamiku. Suamiku masih kerja." Ingin teriak, namun Mbak Yuni tak mampu. Tubuhnya yang gede seolah-olah mau mengajak bercumbu dan berada di depan matanya pun menindih tubuh Mbak Yuni. Mbak Yuni lantas teriak, karena Mbak Yuni sadar bahwa suaminya masih kerja di ruang tengah. Sang suami pun lari menghampiri sang istrinya. Sang suami pun membangunkan dia dan kaget. Ternyata Mbak Yuni keringat dingin dan merem matanya sambil terengah-engah. Dari kejadian yang dialami itu, akhirnya Mbak Yuni percaya bahwa ada sesuatu yang besar aneh di dalam rumahnya. Ada yang tidak wajar. Hal ini pun tidak hanya sekali terjadi, namun terjadi berkali-kali. Hingga satu malam, kejadian ini terulang kembali. Saat itu, sang suami masih kerja lembur di rumah. Seperti biasa, Mbak Yuni menunggu di kamar tidur. Tiba-tiba, lelaki yang menyerupai suaminya itu mengajak tidur Mbak Yuni, dan Mbak Yuni saat itu seolah-olah antara sadar dan gak sadar, seolah-olah teriak kesakitan dan sulit bernafas. Seolah-olah ada pria yang menyerupai suaminya menindih badan Mbak Yuni. Sang suami pun lari ke kamar tidur dan menemui Mbak Yuni yang susah bicara. Dengan suara kerasnya, sang suami membangunkan Mbak Yuni dan membentak kencang katanya, "Bangun, bangun, hei, kenapa kamu? Yuk, ayo bangun." Sambil melotot matanya ke arah Mbak Yuni dan langsung mendekat kencang. Mbak Yuni pun menangis di pelukan suaminya. "Aku takut dan badanku sakit," ucap Mbak Yuni ke suaminya. Tak lama itu, suaminya keluar kamar dan tidur, seolah-olah mengejar siapa yang berani mengganggu Mbak Yuni malam itu. Akhirnya, sang suami pun berdoa dengan kusuk untuk menghilangkan gangguan-gangguan di rumahnya. Sambil mengurapi rumahnya dengan minyak urapan di setiap dinding-dinding rumahnya dan doa. Akhirnya, sejak saat itu bayangan seolah-olah menyerupai suaminya itu tidak berani muncul kembali. Namun lagi-lagi tak hanya sampai di sini. Masih terdapat gangguan-gangguan tak kasat mata. Ya maklum lah ya, rumah tua. Ternyata masih digangguin makhluk tak kasat mata di rumah itu. Suatu saat malam, Mbak Yuni sedang makan di meja makan. Lalu tanpa sengaja dari meja makan, tiba-tiba mata Mbak Yuni tertuju pada jendela di ruang makan. "Hah, siapa itu bayangan di balik jendela? Kok seperti ada nenek-nenek tua sanggulan? Siapa ya? Malam-malam begini?" Mbak Yuni pun ketakutan merinding. Perlahan dengan rasa deg-degan Mbak Yuni melangkah menjauh dari meja makan dan mengintip siapa bayangan di balik jendela. Alangkah kagetnya Mbak Yuni, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu kemana arah perginya bayangan sosok nenek-nenek itu? Sampai saat ini pun belum terjawab siapa sosok bayangan nenek-nenek tua sanggulan di balik jendela tersebut. Ternyata makhluk tak kasat mata itu benar-benar ada ya. Tapi gimana? Saya dan keluarga saya harus tetap tinggal di rumah ini, walaupun keadaannya seperti ini, ucap Mbak Yuni dalam hati. Aku tetap harus hidup berdampingan dengan mereka. Yang penting gak ganggu kita lagi. Mbak Yuni pun berusaha gimana caranya menaklukkan rasa takut, karena tidak ada pilihan lain.
Mbak Yuni harus berdamai dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah. Demikian kisah Mbak Yuni dengan rumah barunya. Semoga kalian bisa mendengarkan dengan terhibur ya. Terima kasih.